Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Zara dengan NIM 05071381924051 Prodi Agroekoteknologi kelas Palembang menjelaskan mengenai identifikasi jamuran patogen dan uji antagonis dari PPT Praktikum Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat. Saya kelompok 2 ET Palembang. Alat dan bahan pengamatan itu ada mikroskop, kaca preparat dengan cover glass. Adapun bahan Aquades alkohol 70%, tisu dan metanol. Dari hasil identifikasi jamur entomopatogen berdasarkan warna hifa jamur yang mengikuti Tenebrio monitor bahwa warna hifa putih seperti kapur diduga jamur entomopatogen tersebut adalah Beauveria bassiana. Hifa ini berwarna putih dan berbentuk bulat dan hilain secara mikroskopis. Kedua isolat tersebut memiliki morfologi hifa yang sama menurut Apianto dan Suyatno 2019. Seperti gambar itu ada penampakan mikroskopis jamur entomopatogen yang A, terus ada penampakan mikroskopis B, Beauveriana bassiana, itu yang B, terus ada mikroskopis dari kerapatan hifanya, itu yang C, terus ujian jamur antagonis itu dilakukan secara in vitro dengan menempatkan kedua koloni jamur saling berhadapan dengan jarak 3 cm seperti pada gambar 6 itu yang A keterangan Trichoderma spp dan P itu Coletrichum pabscisido. Kemudian laju pertumbuhan diameter koloni diketahui dengan cara mengukur diameter koloni masing-masing jamur pada hari pertama sampai hari kelima sampai hari ke-7. Itu merupakan presentasi perhambatan pertumbuhan atau presence growth inhibition. Seperti yang di bawah itu ada rumus PA D1 dikurung D2 per D1 dikali 100%. Keterangannya sesuai di bawah. Terus ada cara kerja pembuatan PDA padat. Itu siapkan kentang dulu 250 gram dengan air sebanyak 1 liter. Cuci bersih tanpa dikupas dan rebus kentang dengan air yang sebanyak 1 liter. Selanjutnya masukkan agar-agar ke dalam air rebusan kentang, tambahkan sedikit gula dan masukkan agar-agar yang sudah dimasak ke dalam cup plastik. Kemudian letakkan jamur dengan masing-masing 1 cup berisi 2 jamur antagonis hijau, hitam, dan kuning coklat. Serta nantinya amati jamur yang sudah diletakkan ke dalam PDA selama 5 hari sampai 7 hari. Seperti yang di gambar 4 gambar di bawah itu. Terus ada cara kerja pembuatan PDA cair, hampir sama dengan PDA padat, tetapi PDA cair tidak menggunakan agar-agar. Jadi setelah air rebusan kentang sebanyak 1 liter, langsung dimasukkan ke dalam cup, diisi dengan 2 jamur antagonis hijau hitam dan kuning coklat. Dan diamati selama 5-7 hari seperti yang di bawah itu ada 4 gambar. Hasil pengamatan ini yang pertama, hari pertama ada kami membuat 4 PDA, 2A sampai 2D, terus juga ini PDA cair, kami membuat 2 PDA cair, A dan B. Ini hasil pengamatan media padat hari kelima. PDA padat 2A, 2D, 2C, 2B itu keterangannya. Di dalamnya itu terdapat Trichoderma sp yang berwarna hijau dan Aspergillus yang hitam. Berarti PDA padat 2A dan PDA padat 2B, terus juga PDA padat cair 2A. Sedangkan untuk Penicillium dan Coletrichum itu kuning dan putih. Cabai itu PDA padat 2D dan PDA padat 2C, serta PDA cair 2B. Identifikasi jamur Trichoderma sp. Menurut Suardama dan Ratnadi tahun 2015 menyatakan bahwa secara makroskopis Trichoderma memiliki karakteristik permukaan datar berbentuk bulat tetapi tekstur kasar seperti bersayap dalam bagian tapi halus. Mula-mula koloni berwarna putih dengan bagian tengah berwarna hijau muda lalu menjadi hijau tua berbentuk lingkaran dengan batas jelas. Sedangkan bagian pinggir berwarna putih seperti kapas. Warna koloni berubah menjadi hijau tua pada seluruh permukaan atas saat umur 6 hari setelah isolasi.
itu PDA cair 2A, PDA padat 2B, PDA padat 2A. Di jamur entomopatogen pada isolat cabai. Secara makroskopis, jamur Coletotrichum spp menghasilkan banyak miselium koloni berwarna putih abu-abu. Sebaliknya, koloni berwarna coklat kehitaman dan pertumbuhan lambat 3-6 mm dalam 24 jam. Dan muncul noda-noda hitam pada permukaan koloni. Secara mikroskopis, bentuk spora silinder dengan panjang 7-14 mm. Spora tidak beserta dengan warna hilain miselium Coletotrichum spp isolat PCS beserta dan bercabang. Itu nantinya PDA cair 2B, terus juga PDA padat 2D dan PDA padat 2C. Jadi warna hitam hifat. Di samping spora-spora itu muncul noda hitam, terus juga jamur antagonis. Secara makroskopik, jamur Penicillium spp memiliki warna koloni hijau kuning dan membentuk koloni oval. Teksturnya cenderung kasar dan ditemukannya metabolik sekunder. Nah, secara mikroskopik, hifa jamur bersekat, konidia berbentuk bulat, dan terdapat konidiofor yang tidak ditemukan adanya vesika. Terdapat vialit dan columella. Jamur ini bereproduksi secara seksual dengan konidia. Hasil uji antagonis ini hasil isolat Trichoderma spp dengan jamur patogen Coletotrichum capsicicido yang A itu hari kedua, yang B itu hari keempat, yang C itu hari kelima. Kontrol Coletotrichum capsicicido itu terlihat di F dan kontrol Trichoderma spp itu yang di bawah, bagian bawah. Rata-rata presentasi hambatan jamur antagonis terhadap jamur patogen Coletotrichum capsicicido itu pada hari pertama itu presentasi penghambatannya 43%, pada hari kedua itu 44%, pada hari ketiga 50%, dan hari keempat 54%, serta hari kelima 65%. Hal ini dibuktikan pada jamur Trichoderma spp efektif dalam menekan perkembangan patogen Coletotrichum capsicicido yang tabel ketiga ini dan keempat ini. Menurut Gusnawan et al. Pada tahun 2014, jamur Trichoderma spp bekerja dalam mengendalikan jamur Coletotrichum capsicicido dengan cara berkompetisi menyerang tempat yang belum diduduki Trichoderma spp yang akan membelit dan memenuhi tempat di sekitar hifa cendawan inang. Jamur Trichoderma spp berperan sebagai mikroparasit dan memproduksi enzim yang dapat merusak dinding sel jamur Coletotrichum capsicicido. Menurut sekian dari saya presentasi uji antagonis dan identifikasi entomopatogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.